Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Bruman. Pada video hari ini kita membuat sebuah project yang tentunya berbasis IoT, yaitu untuk mengukur tegangan daripada beban peralatan elektrik yang kita gunakan, ya, baik itu pompa air ataupun pada peralatan seperti charger laptop, ya, blender, kipas angin dan lain-lain. Jadi di sini kita menggunakan sebuah sensor SCT, ya, SCT 013. Kita sesuaikan ampernya sesuai kebutuhan, ya. Kemudian kita cukup mengaitkan saja, ya, mengaitkan sensor ini ke peralatan listrik yang ingin kita ukur, ya, yang ada di rumah kita. Nah, contohnya saja di sini 0 ampere. Nah, di sini juga di aplikasi Androidnya ini berbasis IoT, ya teman-teman. Jangan skip video ini, nanti saya akan lanjut ke video skematik, ya, untuk tutorial, ya. Jadi contohnya saja kita kaitkan, ya, ke adaptor laptop kita. Ya, kita kaitkan ke adaptor laptop kita, kemudian kita taruh ke bebannya, itu mencajer laptop kita. Maka secara otomatis, ya, nilai ampere dan wattnya akan naik dan notifikasinya muncul di aplikasi Android, ya, seperti ini. Nah, notifikasinya menyala dan di LCD pun dia muncul, ya, berapa ampernya, dia akan naik, ya, secara terus menerus, ya. Nah, jadi seperti itu. Kita menggunakan ESP32 yang terhubung ke TeamSpeak. Untuk aplikasi Androidnya kita buat menggunakan Android Studio. Oke, ini demonya. Kemudian kita cabutkan kembali bebannya, ya. Kita lihat di LCD dia kembali 0, ya. Kemudian jika kita colok kembali, ya, kita colok kembali, maka bebannya akan kembali naik dan muncul notif di aplikasi Android kita. Oke, sekarang kita coba ke blender, ya. Ini sensornya, ini kita pakai powerbank biar stabil sensornya. Jadi kalau kita nyalakan blender, kelihatan, ya, Oke, kita nyalakan sekali lagi blendernya. Oke. Sekarang kita akan coba ke selang pompa air, ya, pompa air untuk nyiram bunga, ya. Kita buka sensornya, kita taruh, ya, jelas, ya, naik di sini, ya. Nah, 1,70 ampere, 2,52 ampere, dan tegangan listriknya juga ada. Ini bentuk pompanya kecil, ya. Nah, kalau ini kecil, berapa inci ini? 6, ya, panjangnya cuma 6 inci. Nah, oke, ini masih aktif, ya, dayanya, dan statusnya pompa menyala. Nanti bisa disesuaikan. Oke, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke video tutorial. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perancangan alatnya ataupun wiring skematik alatnya. Dimana di sini kita akan menghubungkan antara sensor SCT013 tersebut ataupun sensor aliran listrik tersebut ke ESP32. Kemudian kita akan hubungkan ke LCD I2C. Kita menggunakan yang ukuran 20x4. Oke. Jadi kita akan bikin dulu
gambar ESP32 nya, nanti teman-teman bisa disesuaikan ya. ESP32 nanti silahkan dicek di pin ESP32 teman-teman yang sudah dibeli. ESP32. Jadi di sini kita tengok di coding, kita menggunakan pin 34 ya. Yang mana pin 34 ini adalah pin untuk sensor. Ya. Kalau nggak digital, analog. Di sini kita gunakan D34. Kemudian kita juga tambahkan ke satu daya PCC. Di bawah ini ground. Oke, di sini kita juga tambahkan pin untuk LCD-nya. Ya, kita gunakan 3,3 3V3 ataupun 3,3 volt untuk satu daya LCD dan ground tentunya untuk negatif. Sini pin 21. Ini 22. Oke, jadi kita bikin gambar sensor SCT-nya. Ya, ini hanya diibaratkan saja. Nah, jadi yang saya bikin lingkaran ini adalah tempat untuk dimasukin kabelnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin untuk bagian kabel sensor. So, ya kabel sensor ini kalau itu kita kupas ya. Kalau saya kupas. Nanti di sini terdapat dua kabel, yaitu kabel merah dan hitam. Tetapi tidak langsung kita hubungkan ke pin analog di sini. Ya, tidak kita hubungkan ke pin D34 ini. Tetapi kita perlu yang namanya hambatan. Ya, untuk mendapatkan nilai untuk mendapatkan ya untuk mendapatkan ya nilai bisa disebut seperti itu ya sensor dari kabel sensor ini gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan ya sensor di sini kita menggunakan resistor sebagai penghambatnya. Jadi di convert ya. Jadi nggak langsung kabel merah dihubungkan di pin 34. Nggak langsung kabel merah dihubungkan ke pin PCC. Nah, langsung dihubungkan GND ke GND. Nanti nggak dapat. Ya kalau misalnya kita hubungkan kabel merah langsung ke 34, nanti PCC nggak dapat. Jadi daya untuk sensornya nggak ada. Ya, tetapi kalau kita hubungkan langsung ke PCC nanti sensornya nggak dapat, 34 nya nggak dapat gitu. Tapi kita menggunakan ya ataupun kita tambahkan di sini resistor 10 kilo 10 kilo ohm maksudnya ya, bukan kilometer. 10 kilo di sini juga 10 kilo. Dan di sini 200 ohm. Oke. Kita cangkuk pada bagian 10K-nya. Kita cangkuk pada bagian 10K. Di sini terlalu rapat ya. Nah, kita hubungkan ke sini. Kemudian
kemudian yang ini tentunya ya kita untuk langsung ke sensor 200 itu kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan ke sini ya, bagian tengah-tengah. Nah, jadi ini nanti ya digunakan untuk output. Kemudian kalau di depan ya kita gunakan untuk nanti saya kasih warna kabelnya ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini langsung ke sensor. Ya. Tentunya harus ada pembatasan juga untuk 200 ohm baru ke sensor. Tembak aja gitu. Nah, jadi yang ini ya untuk output ya, yaitu kabel warna merah. Nah, kabel warna merah. Bisa diwarnai ya. Nah, kalau ini hitam. Oke. Kena juga ya. Ntar ya nggak apa-apa lah seperti itu ya, intinya paham. Tengok di sini ya, kabel merah saya kasih tanda lah, kabel merah. Oke, di sini kabel hitam. Ini langsung ke PCC. Bagusnya lurus aja lah. Oke. Oh, nanti bentrok tuh. Perhatikan ya teman-teman. Jadi nanti di zoom kan saja. Oke, jangan sampai ini bentrok yang hitam. Nah, kalau ini langsung aja ground. Oke. Sekarang untuk LCD-nya lagi. Ini LCD 20x4. LCD I2C 20x4.
ada ground di atasnya, sini ada PCC, sini ada SDA untuk data, di sini ada clock ataupun SCL. Ground kita hubungkan tentunya ke ground, PCC kita hubungkan ke PCC, ke 3,3 saja. Kalau nggak bagus ya, tetapi saya yang gunakan itu di video itu memang 3,3 ya. Kalau misalnya kurang jernih juga baru dipindahkan ke PCC saja. Oke, SDE ke 21 kasih warna hijau, kemudian SCL ke pin 22 kasih warna kuning. Oke, selesai ya untuk skematik. Nanti silakan di download ya, saya akan share coding dan gambar skematiknya di link deskripsi. Saya tambahkan di codingnya sensor arus skematik ya, skematik. Jadi selanjutnya di sini karena IoT yaitu kita menggunakan Firebase ya. Berarti kita masuk ke Firebase. Kita bukan ke Firebase. Come on, please. Oke. Kita masuk ke Firebase. Kemudian kita pilih Go to Console. Yang ini untuk developer. Kemudian kita create a project. Kita masukkan di sini sensor SCT tentunya. Sensor SCT, continue. Pilih atas ya nama kita. Create. Jadi nanti yang ditampilkan ke Firebase adalah ini. Ya, kirim data ke Firebase yaitu sensor arus, daya, dan status. Nah, jadi nampak di LCD itu kan ada arus, daya, dan status ya. Jadi itu adalah struktur data yang akan ditampilkan ke Firebase-nya. Kita konekkan, klik continue. Nah, kita sudah membuat new project ataupun project baru. Kemudian kita masuk ke build, kita pilih real time database ya. Nah, klik real time database. Kemudian kita klik create database. Oke, klik next, klik enable. Oke, sekarang kita dapat link untuk database real time. Kita copy, kita paste di bagian sini. Ya, klik kanan, pilih paste ya. Ini karena saya sudah ada dan alat saya sudah jalan real time. Tak perlu, saya akan mengasihkan contoh saja. Kemudian untuk selanjutnya klik setting, pilih project setting. Kita dapatkan API key-nya di service account ini. Kemudian pilih database secret.
Ya, di sini ada terhidden ya tokennya. Kita show, kemudian kita klik copy secret. Nah, kita masuk di bagian sini, Firebase out. Klik kanan, pilih paste di sini. Oke, teman-teman. Ya, selanjutnya klik tools, ya pilih upload ya. Nah, sekian untuk video kita hari ini. Ya, nanti teman-teman bisa cek di sini database real time. Untuk aplikasi Androidnya kita akan lanjut ke video selanjutnya karena kepanjangan, atau teman-teman ingin custom, ingin dibuatkan, silahkan hubungi nomor WA yang saya lampirkan di link deskripsi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.